Hai, Assalamualaikum. Hayeviu is back. Kali ini, Hayeviu akan membahas alur cerita film Kon-Tiki yang dirilis tahun 2012. Film ini bercerita tentang seorang ilmuwan yang ingin membuktikan teorinya tentang nenek moyang suatu suku di Polinesia yang berlayar dari Amerika Selatan menuju Polinesia dengan hanya menggunakan rakit. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film diawali dengan sepasang suami istri yaitu Thor dan Liv pada tahun 1937. Mereka berdua adalah ilmuwan yang sudah tinggal bertahun-tahun di Pulau Fatuhiva yang berada di Polinesia. Polinesia adalah kepulauan yang letaknya di sebelah barat Samudra Pasifik, tetapi posisinya lebih dekat dengan benua Asia, sehingga banyak yang menyebutkan bahwa penduduk asli orang Polinesia berasal dari benua Asia. Setiap hari, Thor dan Liv menghabiskan waktunya untuk meneliti segala sesuatu yang ada di pulau tersebut dan ditulis menjadi sebuah buku. Suatu hari, Thor menemukan sebuah nanas, dan setelah ia teliti, ternyata nanas tersebut mempunyai kesamaan dengan buah nanas yang berada di Amerika Selatan. Mulai dari sana, Thor memperkirakan bahwa mungkin saja nenek moyang warga Polinesia berasal dari Amerika Selatan, bukan dari Asia. Karena penasaran, Thor pun menemui ketua suku Fatuhiva untuk menanyakan dari manakah nenek moyang mereka berasal. Ketua suku itu pun berkata bahwa kepercayaan mereka selama ini kalau nenek moyang mereka berasal dari timur, yang mereka sebut Tiki, yang artinya berasal dari wilayah Amerika Selatan yang datang dengan menggunakan perjalanan laut. Thor juga ditunjukkan sebuah patung Tiki di sana, yang mana patung tersebut sama persis dengan patung kepercayaan orang Amerika Selatan. Dari hal tersebut, Thor semakin yakin bahwa nenek moyang mereka berasal dari Amerika Selatan. Setelah itu, pada tahun 1946, Thor pindah ke Brooklyn, New York. Dia pergi ke sana untuk menerbitkan buku tentang penelitiannya selama 9 tahun di Polinesia. Sementara itu, istrinya pergi ke negaranya, yaitu Norwegia. Buku yang akan diterbitkan Thor membahas tentang sejarah nenek moyang penduduk Polinesia yang berasal dari Amerika Selatan. Ketika Thor mendatangi penerbit, teorinya ditolak dan dianggap mustahil. Karena orang Amerika zaman dulu tidak mungkin bisa berlayar menyeberangi ganasnya Samudra Pasifik. Ditambah lagi, kala itu belum ada perahu atau kapal canggih seperti sekarang. Tetapi Thor mengatakan bahwa mereka dulu menggunakan rakit. Si penerbit itu malah semakin meremehkan Thor dan menantangnya untuk berlayar dari Peru menuju Polinesia hanya dengan menggunakan rakit, untuk membuktikan teorinya agar bisa diterima. Peru dipilih sebagai titik awal pelayaran karena Peru adalah negara yang berada di paling barat benua Amerika dan yang paling dekat dengan Samudra Pasifik. Karena diremehkan seperti itu, Thor merasa tertantang dan lalu mendatangi National Geographic untuk mencari dana demi pembuktian teorinya itu, yaitu berlayar dari Peru ke Polinesia sejauh 8.000 km, seperti yang pernah dilakukan Tiki di masa lalu menggunakan rakit. Lagi-lagi teorinya dianggap mustahil, karena berlayar dengan rakit melewati ganasnya Samudra Pasifik sama saja dengan misi bunuh diri. Karena banyaknya penolakan, Thor mulai putus asa karena kerja kerasnya selama ini telah diremehkan. Tetapi Thor tidak menyerah begitu saja. Lalu dia pergi ke sebuah bar. Di sana tampak dia menawarkan beberapa orang untuk ikut ekspedisinya. Namun di sana tidak ada satupun orang yang mau bersedia ikut. Lalu Thor pun keluar dari bar dengan perasaan kecewa. Namun tak disangka tiba-tiba ada orang yang menghampiri Thor. Dia bernama Herman. Ternyata Herman telah mendengarkan pembicaraan Thor di dalam bar. Lalu Herman menawarkan dirinya untuk ikut ekspedisinya dan Thor pun menyetujuinya. Besoknya mereka berdua memesan tiket pesawat untuk pergi ke Peru. Sebelum pergi, Thor menelpon istrinya dan mengabari bahwa dirinya akan pergi berlayar mengarungi ganasnya Samudra Pasifik. Namun karena itu adalah ekspedisi yang sangat berbahaya, istrinya menyuruh Thor untuk membatalkan ekspedisinya itu dan bilang bahwa anak mereka telah menunggu Thor. Namun karena tidak ingin penelitiannya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia, Thor tidak akan menyerah dan tetap akan pergi berlayar. Pada akhirnya, Thor dan Herman pun terbang menuju Peru. Sesampainya di Peru, Thor disambut oleh 3 orang teman-temannya yang berasal dari Norwegia. Dan tak lupa, Thor juga mengenalkan Herman kepada mereka.
Setelah itu, Thor menjelaskan tentang desain rakit yang akan mereka buat, yang mana harus sama seperti yang dibuat Kon-Tiki 1500 tahun lalu menggunakan kayu balsa. Namun, Thor juga bilang bahwa mereka belum bisa berlayar sekarang karena terkendala oleh dana untuk keperluan logistik dan bekal makanan. Setelah itu, Thor dan teman-temannya menginap di sebuah hotel. Ketika itu, Thor sedang duduk santai dan dia dihampiri oleh seseorang yang bernama Bang. Bang pun menyapa Thor karena ia pernah melihat foto dan rencana ekspedisinya yang dimuat di koran. Lalu Bang pun menawarkan dirinya untuk ikut ekspedisi Thor. Bang adalah seorang etnografer yang juga ahli dalam mengoperasikan kamera. Maka dari itu, Thor menyetujuinya untuk bergabung ke dalam ekspedisi demi mendokumentasikan pelayaran. Hari demi hari berlalu. Tak disangka Thor dan teman-temannya diusir dari hotel karena sudah 3 minggu mereka tidak bisa membayar sewa hotel itu. Karena hal itu, Thor nekat pergi untuk mendatangi istana kepresidenan Peru untuk mencari dana. Dia berusaha menjelaskan kepada presiden dan akan membawa nama Peru dalam ekspedisinya itu. Dengan hal itu, mereka akan membuktikan kepada dunia bahwa orang Peru lah yang pertama kali mendatangi Polinesia. Mendengar hal itu, sang presiden menyetujuinya. Setelah itu, mereka mendapatkan dana sepenuhnya dan mendapatkan banyak perlengkapan yang mereka butuhkan selama berlayar. Singkat cerita, hari berlayar pun tiba. Hari itu tanggal 28 April 1947. Thor dan teman-temannya memulai ekspedisi mereka dengan disaksikan oleh warga Peru. Di dalam rakit, mereka juga membawa radio transmisi untuk berkomunikasi dengan pers. Di hari itulah, Thor dan teman-temannya mulai mengarungi Samudra Pasifik sejauh 8.000 km dari Peru menuju Polinesia. Di tengah laut, mereka mulai mengembangkan layar yang bergambar wajah Tiki, dan juga mereka mulai mendokumentasikan ekspedisi mereka di hari pertama. Saat malam, Thor melihat Herman sedang berada di luar. Karena Herman seorang yang penakut, dia bilang bahwa tali penyambung harus diganti dengan kawat agar lebih kuat. Namun, Thor tetap berpendirian bahwa apa yang mereka lakukan harus sesuai dengan metode Tiki pada zaman dulu. Lalu Thor pun mengabaikan saran dari Herman. Besoknya, mereka mencoba untuk menghubungi pers dengan radio transmisi. Namun sayang, mereka sulit mendapatkan sinyal. Saat menjelang sore, terlihat dari kejauhan ada petir dan kilat. Itu berarti badai tak lama lagi akan datang. Dan benar saja, badai disertai gelombang besar membuat rakit mereka terombang-ambing dan merusak beberapa komponen rakit. Mereka berusaha bertahan dari badai. Saat itu mereka juga mencoba untuk menurunkan layar. Namun karena angin yang kencang, layar pun akhirnya sobek. Karena gelombang yang besar, Thor terjebur ke laut. Tetapi teman-teman yang lainnya dengan sigap menolong Thor dengan tali. Pagi pun menjelang dan mereka terbangun dengan keadaan rakit yang sudah berantakan. Lalu mereka membenahi kembali rakit tersebut bersama-sama. Setelah itu mereka menghubungi kembali pers menggunakan radio. Namun kali ini mereka berusaha mencari sinyal menggunakan balon untuk meninggikan kawat antena. Namun sayang, saat mereka berhasil mendapatkan sinyal, tiba-tiba Lorita, yaitu seekor burung yang mereka bawa, menggigit kawatnya sampai terputus. Pada akhirnya mereka pun lagi-lagi gagal mendapatkan sinyal. Beberapa hari berikutnya mereka melihat hiu paus besar yang mengitari rakit. Lalu Thor menyuruh Bang untuk mengabadikan momen tersebut dengan kamera. Namun Herman yang penakut, dia tiba-tiba saja melempar tombak ikan tepat di kepala hiu paus itu. Karena tombak tersebut masih menancap di kepala hiu paus, rakit pun terseret hingga berputar arah. Tapi untungnya talinya terputus. Karena perbuatan Herman itu, teman-teman yang lainnya sangat emosi kepadanya. Namun Thor dengan segera menenangkan mereka. Beberapa minggu berlalu, suatu malam mereka melihat fenomena yang indah, yaitu ada sekumpulan hewan laut yang mengeluarkan cahaya dari bawah laut. Besoknya mereka hendak memeriksa kondisi rakit dari bawah. Lalu Bang turun ke bawah dengan pelindung keranjang karena khawatir ada hiu. Saat Bang turun, ternyata benar saja ada seekor hiu yang hendak menghampiri Bang. Lalu Bang pun langsung naik dengan cepat. Setelah kejadian tersebut, mereka masuk ke dalam rakit dan berusaha untuk kembali menghubungi pers. Kali ini akhirnya radio bisa terhubung. Lalu Thor memberitahu letak titik koordinat mereka sekarang dan mengabarkan bahwa semua awak rakit dalam keadaan baik-baik saja, walaupun sebenarnya mereka sudah lelah. Setelah itu, Thor turun menggunakan perahu karet untuk mendokumentasikan perjalanannya dari kejauhan. Saat Thor merekam, tiba-tiba ada seekor hiu yang mendekati perahu karet yang dinaikinya. Dengan segera, teman-teman yang lainnya menarik perahu karet tersebut. Akhirnya, Thor pun selamat.
Namun tak disangka, Lorita tiba-tiba saja terbang ke tengah lautan dan hiu pun langsung menyambar serta memakannya. Tak terima burung kesayangannya mati, Erik menangkap hiu tersebut dan langsung membunuhnya hingga darahnya berjatuhan ke laut, yang mana itu akan mengundang hiu-hiu yang lain. Herman yang ketakutan dengan hal tersebut, dia pun menghindar, namun dia malah terpeleset dan jatuh ke laut. Melihat hal tersebut, teman-teman yang lainnya langsung melempar isi perut hiu yang mati tadi untuk memancing hiu yang lain agar tidak menyerang Herman. Dan satu orang yang lainnya menyelamatkan Herman. Untungnya, Herman masih bisa diselamatkan. Kejadian tersebut mengajarkan mereka bahwa sesulit apapun rintangan yang mereka hadapi akan bisa diatasi dengan dikerjakan bersama. Singkat cerita, suatu hari Erik memberitahu Thor bahwa perjalanan mereka berada di jalur selatan Khatulistiwa, yang mana perjalanan mereka sudah hampir selesai. Mereka melihat burung camar terbang yang menandakan bahwa daratan sudah dekat. Mereka pun keluar dari rakit dan melihat burung camar tersebut dengan perasaan haru serta bahagia karena usaha mereka selama ini sudah hampir berhasil. Tak disangka masih ada satu rintangan lagi di depan mereka, yaitu ada karang besar yang menjadi penghalang bagi mereka untuk sampai ke pantai. Lalu mereka mempunyai ide, yaitu memanfaatkan gelombang laut untuk berselancar. Dengan demikian, maka rakit mereka akan terdorong sampai ke pantai. Lalu mereka pun menurunkan benda-benda berat untuk menjadi pemberat rakit. Gelombang besar pun datang dan akhirnya rakit mereka bisa terdorong oleh gelombang. Mereka pun sampai di suatu pulau setelah 3 bulan lebih lamanya berada di atas lautan. Mereka pun bahagia dengan keberhasilan mereka. Dan sekarang Thor pun bisa membuktikan bahwa teorinya yang selama ini dianggap mustahil ternyata bisa dibuktikan dengan usaha Thor dan teman-temannya. Film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap orang lain mustahil bisa kita buktikan dengan tekad dan usaha kita. Dan kata menyerah adalah akhir dari segalanya. Wassalamualaikum.